Video ini dibuat untuk kalian yang cari tahu tentang pengetahuan dasar komputer, cari cara mudah menggunakan aplikasi, dan membahas tips dan trik menggunakan aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edwin Ramadan Sa dalam panduan belajar mudah komputer. Tapi sebelum itu hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Few moments later. Let's start learning. Cara mengganti background tema layar desktop. Kita lihat di sini. Desktop background kita sekarang adalah sebuah ruangan komputer. Perlu diketahui, background sama dengan wallpaper, sama dengan theme. Jadi sama artinya dengan latar belakang layar kerja komputer yang berada di dalam desktop atau tampilan layar utama komputer kita. Cara menggantinya adalah yaitu dengan cara langkah pertama adalah klik kanan di layar desktop, tempatkan di tempat yang kosong, lalu pilih personalize. Setelah pilih personalize, maka terbukalah kotak dialog personalize. Banyak menu petunjuk di sini, tapi kita arahkan pandangan kita pada layar yang sebelah kanan, yaitu pada tema 1. Ini adalah tampilan daripada layar kerja kita yang sekarang. Nah, kita bisa memilihnya dengan tema-tema yang lain. Caranya tinggal klik saja. Klik. Maka secara otomatis layar kerja kita sudah berubah menjadi background yang kita inginkan. Itu terlihat satu buah gambar. Sedangkan yang lain di sini ada yang terdiri dari 3 gambar. Tinggal kita pilih saja, contoh seperti karakter. Ya. Nah, ini adalah wallpaper jenis karakter. Apabila kita pilih yang seperti ini, maka dalam waktu tertentu dia akan berubah sesuai dengan gambar yang di belakangnya, gambar kedua dan berikutnya gambar ketiga. Itu cara yang pertama. Kita close. Berikutnya, cara yang kedua yaitu dari Windows Explorer. Windows Explorer itu adalah media tempat penyimpanan data atau informasi yang ada di dalam sebuah komputer. Di mana dia atau bagaimana cara membukanya? Yaitu dengan cara bisa dari komputer dengan klik kanan open. Ya, ini terbuka. Atau dengan cara klik kanan pada tombol taskbar, pilih Open Windows Explorer. Mengarahkan ke libraries. Tapi kita tidak memilih libraries. Di mana tempat berada di gambar itu berada, terserah kita mau menyimpannya di mana. Atau kalau kita sudah mempunyai file. Tapi secara defaultnya atau ketetapannya, Windows sudah menyediakan gambar yaitu di menu picture. Kita klik sampel picture di sini. Lalu kita lihat ada 8 buah gambar yang ada di layar kerja atau jendela informasi di Windows Explorer. Kita pilih saja contoh seperti gambar tulips, ya. Klik kanan, caranya klik kanan, set as desktop background. Klik dan pilih set as desktop background. Nah, kita tinggal lihat apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah ternyata. Begitulah cara mengganti sebuah background pada layar desktop. Taskbar. Taskbar adalah sebuah panel yang disediakan untuk memperlihatkan aplikasi yang sedang aktif pada sistem operasi. Semua aplikasi yang dijalankan, identitas aplikasi akan ditampilkan pada taskbar. Nah, sekarang kita menuju ke dalam taskbar. Taskbar biasanya terletak pada layar desktop di paling bawah atau di layar bawah daripada sebuah layar desktop. Bentuknya panjang seperti ini, ya, dari
sisi kiri sampai dengan sisi kanan. Terlihat di sini banyak shortcut yang muncul pada tampilan taskbar. Nah, ada yang bentuknya shortcut seperti Google Chrome, APG Web Browser, Mozilla Firefox, Windows Media Player. Sedangkan yang dua ini, jika terlihat seperti ini disebut dengan layar kerja atau panel kerja yang aktif. Nah, kita lihat di sini, ini berarti aktif. Nah, sedangkan yang ini adalah shortcut. Seperti sudah saya terangkan sebelumnya, bagaimana cara memasukkan shortcut ke dalam taskbar. Itu dapat dilihat pada video sebelumnya. Adapun taskbar juga menampilkan panel-panel yang lain seperti antivirus, Epson L380 series. Ini adalah monitor daripada printer yang saya pakai di komputer saya. Lalu ada di sini yaitu tanda untuk proses internet atau network 6 internet access. Kali ini saya menggunakan yaitu kabel lokal area network untuk mengkomunikasikan komputer ini ke dalam jaringan internet. Di sini juga ada sound speaker, ya. Kita dapat menyetel volume daripada suara yang dihasilkan komputer itu sendiri. Selanjutnya di sini ada date and time atau penanggalan. Nanti akan kita bahas pada materi berikutnya, cara merubah tanggal dan waktu di komputer kita. Selanjutnya, cara mengunci taskbar. Ini terlihat di sini, ini masih bisa bergerak-gerak seperti ini. Ini berarti taskbar tidak terkunci. Bagaimana cara menguncinya? Yaitu dengan cara klik kanan, lock the taskbar. Ya, klik kanan. Saya ulangin, klik kanan pada area kerja di taskbar, cari yang kosong, klik kanan, pilih lock the taskbar. Maka dengan sendirinya taskbar tidak akan bisa dipindah dan tetap berada pada posisi di paling bawah. Kita lihat juga di sini tanda checklist sudah muncul, ya. Itu berarti bahwasanya taskbar kita dalam keadaan terkunci. Berikutnya, cara memindahkan taskbar. Nah, cara memindahkan taskbar sama dengan yang tadi, yaitu dengan cara membuka kuncinya terlebih dahulu apabila taskbar dalam keadaan terkunci. Caranya tetap klik kanan pada area kerja taskbar di tempat yang kosong, klik kanan, hilangkan tanda checklist yang ada pada lock the taskbar. Sekali lagi kita lihat sudah tidak ada tanda checklistnya. Itu berarti bahwa taskbar sudah dapat dipindahkan kemanapun, tapi berada dalam sisi layar komputer, baik di bawah, samping kanan, ya. Tinggal kita klik, tahan, geser ke arah atas, maka dia sudah berpindah ke arah atas, ke kiri maupun di bawah. Tinggal bagaimana nyamannya saja kita menggunakan taskbar pada area kerja. Kalau saya nyamannya yaitu di tempat yang biasa, yaitu di area bawah. Karena pada saat kita menjalankan aplikasi, kita semisal di sini kita buka aplikasi satu, yaitu Microsoft Word, ya. Nah, kita klik di sini all program, kita pilih Microsoft Word 2016, kita tunggu sejenak. Nah, maka areal kerja dari Microsoft Word akan terpotong pada sisi sebelah kanan karena adanya taskbar di sebelah kanan. Sehingga
saya anggap itu tidak satu layar penuh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara mengunci, membuka, dan memindahkan taskbar sesuai dengan keinginan kita pada layar desktop.